Kembali kita berjumpa dalam program kita bersama membangun iman. Hari ini tema kita adalah izinkan Yesus masuk di dalam hidup kita. Izinkan Yesus masuk di dalam hidup kita. Kita bisa belajar dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat satu peristiwa terjadi ketika Tuhan Yesus ada di Danau Genesaret. Alkitab berkata bahwa ketika Petrus ada di Danau Genesaret dan dia menjumpai murid-muridnya sedang membersihkan jala. Dan bukan hanya itu saja, Alkitab mencatat bahwa kehadiran Tuhan Yesus di sana, dia mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu peristiwa yang sangat penting terjadi ketika itu adalah bahwa ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus supaya agak bertolak jauh dari pantai, dan ketika itu dia mengajarkan firman Tuhan. Sesudah ia mengajarkan firman Tuhan, ia berkata kepada Simon Petrus bersama dengan rekan-rekannya yang lain agar supaya mereka menebarkan jala mereka. Lalu ketika itu Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus bahwa, "Guru, sudah sepanjang malam kami mencari ikan, namun kami tidak mendapatkan apa-apa." Menurut penelitian bahwa Simon Petrus ini adalah seseorang yang sangat profesional dalam hal menangkap ikan. Tetapi Alkitab berkata bahwa sepanjang malam mereka mencari ikan, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tentu satu kekecewaan yang mereka rasakan ketika itu, saudaraku. Namun ketika Tuhan Yesus mengajak supaya mereka menebarkan jala, Simon Petrus berkata, "Karena gurulah yang menyuruh, maka kami akan menebarkan jalanya." Saudaraku, ini adalah satu respon yang luar biasa yang diberikan Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka menebarkan jala mereka, Alkitab berkata mereka mendapatkan hasil yang begitu luar biasa. Bahkan jala mereka hampir koyak. Bahkan kapal yang mereka bawa pun juga tidak bisa memuat ikan yang begitu banyak. Sehingga mereka harus meminta bantuan kepada rekan-rekannya yang lain yang sedang melaut. Saudaraku, ini yang saya ingin sampaikan bagi kita semua, bahwa ketika Petrus bekerja seorang diri bersama rekan-rekannya, tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, tanpa kehadiran Tuhan di dalam pekerjaan mereka, mereka tidak mendapatkan hasil yang begitu baik. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika mereka mengizinkan Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka, hadir dalam pekerjaan mereka, Alkitab berkata penghasilan mereka semakin bertambah. Kita bisa baca ketika dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa ketika ayat yang ke-6 dan seterusnya dikatakan seperti ini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini membuktikan bahwa ketika mereka mengundang Tuhan, mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin selama ini kita bekerja, kita berangkat pagi, pulang malam, namun hasilnya begitu saja, tidak pernah memuaskan atau masih merasa kurang. Saudaraku, mungkin kita harus mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah izinkan Yesus masuk dalam hidup kita?
seperti apa yang dilakukan oleh Simon Petrus beserta dengan kawan-kawan. Dalam ayat yang kelima di sana dikatakan bahwa Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dikatakan di sini, sudah sepanjang malam. Saudaraku, mungkin saudara sudah bertahun-tahun mendoakan, tetapi kok rasanya tidak maju-maju. Mungkin Anda berkata, "Saya sudah berdoa siang dan malam, kok tidak ada jawaban. Suami saya belum bertobat, istri saya belum bertobat, anak-anak saya masih saja tidak mendengarkan nasihat saya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalahnya bukan letak dalam doa kita, atau bukan letaknya dalam perubahan suami kita, anak-anak kita, istri kita. Tidak, saudaraku. Tetapi kita harus mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah bertobat? Jangan sampai kita hanya berdoa supaya suami kita berubah, istri kita berubah, tetapi kita sendirinya tidak berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa bertobat atau berubah dari sikap tingkah laku kita yang lama? Yaitu dengan hanya satu cara, yaitu mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan. Ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, percaya saja, segala yang kita kerjakan pasti ada hasilnya. Alkitab berkata bahwa ketika Petrus beserta dengan rekan-rekannya mendapatkan ikan yang banyak, disitulah Simon Petrus tersungkur dan berkata, "Guru, tinggalkan kami, karena kami orang yang berdosa." Artinya apa, saudaraku? Ketika kita mengizinkan Yesus masuk dalam hidup kita, maka kita harus berani melepaskan segala sesuatunya. Alkitab berkata bahwa ketika mereka menghelai perahu itu ke darat, beserta dengan ikan-ikannya, kalau kita baca dalam ayat 11 dikatakan bahwa, "Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus." Mengikut Yesus bukan berarti tidak boleh bekerja atau kita tidak bekerja lagi, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan meninggalkan segalanya, yaitu adalah segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu dosa. Ketika Simon Petrus melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kehidupannya, yaitu penangkapan ikan yang begitu banyak, dia berlutut dan dia berkata, "Guru, tinggalkan kami karena kami orang berdosa." Ini satu bukti bahwa dia menyadari akan dosa. Ingat, ketika kita mengundang Tuhan hadir dalam mengizinkan Yesus masuk dalam hidup kita, satu hal yang kita perlu ketahui adalah harus menyadari dosa kita. Dan bukan hanya saja menyadari dosa kita, tetapi kita harus meninggalkan dosa-dosa kita. Supaya apa? Yesus bisa masuk dalam hati kita, dalam hidup kita. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini, saudaraku. "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Dan ada satu kata dia berkata seperti ini, "Datanglah kerajaan." Di mana kerajaannya Tuhan? Alkitab berkata dalam Korintus bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Artinya rumahnya Tuhan. Artinya kerajaan Tuhan. Maka ketika kita berdoa, "Tuhan, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupanku." Inilah kuncinya bagaimana supaya kita semakin diberkati Tuhan, yaitu mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengizinkan Yesus masuk dalam hadir dalam kehidupan kita, bukan tanpa persoalan, itu bukan tanpa pergumulan. Pergumulan pasti ada, persoalan pasti ada, tetapi ada jalan keluar. Dan ketika jalan keluarnya Tuhan berikan bagi kita, kita akan tercengang-cengang, sama seperti apa yang dialami Petrus bersama dengan rekan-rekannya. Izinkan Tuhan Yesus masuk dalam kehidupanmu, menguasai seluruh hidupmu. Percaya, engkau akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu ke depan, dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pendidikan anakmu. Engkau akan tercengang-cengang melihat semuanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.